Selamat pagi, terima kasih buat kesempatan ini. Sebenarnya saya bersyukur karena buat pagi ini diberi kesempatan untuk bersaksi. Bukan apa tujuan saya, tapi untuk kita membina sesama rekan seiman di dalam Kristus. Sebenarnya tidak perlu pun saya bersaksi ini, tetapi untuk menguatkan kita rekan seiman di dalam Kristus. Begini cerita dia sebenarnya. Anak saya yang bungsu Islam, ketika dia sudah mendapat pekerjaan sebagai juru masyarakat, ada satu ketika dulu dia, waktu kami suruh dia encourage dia untuk mengikuti kursus pergi stagnaslahan. Jadi bila dia mengikuti kursus ini, temuduka dia dipanggil untuk mengikuti kursus di Tawau. Amat saya risau sekali karena cucu kami itu baru 5 tahun kayak itu. Jadi kita tahu lah kalau anak ini yang kecil-kecil memang sukar untuk berpisah dengan ibu bapak dia. Jadi kebetulan waktu itu juga saya punya menantu yang dia punya bapak ya, bapak punya cucu, anak punya cucu punya Anwar, dia punya bapak berada di Kuala Lumpur. Jadi anak saya yang sekolah itu pun akan pergi berkursus di Tawau. Jadi saya rasa betul-betul saya tidak mampu, kami tidak mampu. Saya pikir macam mana lah, macam mau mengatasi ini karena kita tahu kalau sudah mana dia mau sanggup berpisah dengan ibu dia sendiri. Sedangkan dia masih kecil, belum lagi sekolah, tidak paham apa-apa, belum berapa paham. Jadi apa yang saya buat lakukan, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Bisa serahkan semua kepada Tuhan. Saya berdoa dengan Tuhan, saya bilang supaya cucu ini dapat berpisah dan dapat sampai selesai lah anak saya ini si Krisla untuk menghabiskan kursus dia. Tapi namun waktu dia kursus itu, sudah ada kursus kami dalam kursus itu, terhubung dengan ini pandemi COVID-19. Jadi begitu lagi tidak habis lagi itu kursus. Sudah itu balik lagi lah, udah kan. Jadi saya puji Tuhan juga. Sewaktu itu kami punya cucu, boleh juga dia tidak juga menangis lah, tapi dia ingat juga demi mama. Memang dia mencari mama dia, tapi dia dapat bertahan karena kemurahan Tuhan. Jadi seterusnya, bila selepas itu ini ada juga kan sedang budak saya berkursus itu, saya berdoa habis. Sebagai seorang ibu bapak ini, kita mempunyai satu kerisauan, kita punya anak-anak Pak. Kita punya pencapaian macam mana keselamatan dia, bagaimana dia berada di jauh daripada kita. Kita tahu di Tawau itu bukan orang-orang kita semua, adalah kebanyakan bercampur-campur orang dari sebelah yang datang. Jadi kita tahu pun dia punya anu di sana tidak berbagai. Jadi saya berdoa dengan Tuhan, saya bilang lindungi dia ini, sertai dia supaya dia selamat dan berkati dia supaya dia menjadi pelajar cemerlang dan terbaik. Ini seringkali saya berdoa waktu pagi, waktu bangun tidur, bila saya mau baring untuk tidur malam lah. Ini doa, mesti saya tidak akan lupa, mesti saya akan berdoa pagi, waktu pagi bangun dan waktu mau tidur malam. Saya berdoa, saya bilang lindungi dan berkati dia supaya disukai ataupun disukai rekan-rekan dan tenaga pengajar dan menjadi pelajar yang cemerlang. Ya saya puji Tuhan, waktu di pemeriksaan kami mendapat berita di atas kita stage sama istri saya, dia adalah sebahagian daripada pelajar cemerlang. Ya saya bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah tidak mendengarkan doa kita, walaupun kita sebenarnya siapa sebenarnya kita yang tidak layak di hadapan Tuhan, tapi menjadi layak di hadapan Tuhan karena kasih kemurahan Tuhan. Jadi saya teruskan berdoa itu. Ya selepas itu sudah dia balik dari kursus, belum habis karena bubut itu pandemi kan saya bilang tadi ini COVID-19. Selepas dia kena bubut COVID-19 tidak habis kursus, nanti kena panggil lagi, sekejap kena pergi sedangkan ada lagi case, balik lagi. Banyak juga tekanan, tapi saya berdoa terus. Jadi selepas itu tidak lama kemudian mereka selepas beberapa lagi mereka kena panggil lagi untuk kursus, menyambung kursus. Saya dalam dia lulus dengan dia punya kursus.
Jadi sudah lulus kursus itu, apalagi ada lagi tekanan yang saya harus hadapi. Saya tidak kasih tahu anak-anak apa sebenarnya, walaupun itu hak mereka, tetapi saya membantu hanya dalam doa. Jadi saya berdoa, saya bilang, macam mana nih? Coba habis, oleh karena biasanya otak kerjaan sekarang pun kita tahu macam mana ekonomi dan kerjaan punya kan. Jadi kadang-kadang bukan senang juga bila sudah habis kursus, bukan terus dia pelantikan bilang, kalau sekarang pergi stagnas lah. Dia ada dalam kursus itu, selepas kursus pun kena tunggu lagi berapa lama. Jadi saya berdoa dengan Tuhan, itu cuma saya berdoa dengan Tuhan. Pagi sewaktu tidur dan waktu pagi bangun tidur, saya bilang, Tuhan tolong supaya perlantikan dia diberi pelantikan, dan saya bilang diberi penempatan balik. Maksudnya saya minta di pelantikan, selepas pelantikan diberi penempatan di Bingkur lah kan. Jadi itu saya tidak putus-putus berdoa sampailah ada pelantikan. Jadi saya puji Tuhan, baru-baru ini sudah ada pelantikan lah, ada pelantikan sudah. Jadi bila saya berdoa itu, bila DP Cikines itu macam yang ujung minggu yang lalu itu di Cikines. Jadi saya bilang, Tuhan, saya bilang, habis ini sebenarnya selepas kita kursus, di mana-mana kerajaan publikasi kita Pak sebenarnya ikut jurang punya macam ini apa saja ini di mana itu pihak pengurusan dia suka mau taruh dia taruh sana pancingan dia taruh di sana, dia jauh-jauh itu suka itu apa ini pihak pengurusan, bukan macam kita selepas kita sudah ada macam sekarang sudah di kita kena pilih, terus kita bilang saya mau di sana, kita tidak suka begitu. Tetapi pihak pengurusan yang mengatur, memberi kita tempat di mana kita harus bertugas. Jadi saya berdoa juga terus-terusnya itu saya berdoa aja, saya bilang Tuhan, walaupun Tuhan saya bilang saya minta pelantikan ini supaya pelantikan ini juga ditempatkan tempat yang. Jadi dalam sebenarnya doa itu juga, walaupun bukan maksud ataupun tempat yang saya minta itu, tapi seorang-orang di sekitar Niau. Jadi saya puji Tuhan juga waktu dia orang pergi di Cikines itu, ibu pejabat kami lah di kesehatan. Jadi sekali saya balik-balik bertanya istri, tapi kadang-kadang dia orang sedang doa tadi. Jarang tuh anak mau cakap sama saya tuh, dia orang baru dia dikasih tahu. Istri saya dulu ada nggak dia apa dia ada cerita apa? Oh dia kasih kirim telepon di untuk pelantikan klinik kesehatan Bingkur. Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan, sudah pikiran saya klinik kesehatan Bingkur. Tapi walaupun begitu masih lagi ada dia punya tuh di sini di klinik kesehatan Keniau lagi, dia punya pusat lagi. Walaupun sudah ada pelantikan di sini Bingkur, dia punya ruangan tempat, tapi masih lagi dia orang publikasi taruh usaha, begitulah macam di Persiangan kan, di mana kah sekitar Keningau juga, tapi jauh-jauh sana. Jadi saya berdoa juga dengan Tuhan, walaupun sudah pelantikan depan, ada sudah diberi Cikines bagi penempatan klinik kesehatan Bingkur, balik di sana. Tetapi bila sudah dapat lagi pelantikan, mau pergi jumpa lagi, mau pergi lagi melapor diri di sini di Keningau. Itu sejadi ada provokasi, tapi saya bersyukur juga dengan Tuhan karena ditempatkan di Keningau lah di sini. Jadi dekat juga. Habis sebenarnya ada satu di orang punya staf yang sini di orang. Dia dari Keningau. Dia dari Keningau karena taruh di Bingkur. Dia mau bertukar, dia mau di Keningau, tapi anak saya pun mau juga, dia mau kan, dia super mau, tapi itu metron tidak kasih izin. Kenapa tidak kasih izin? Saya rasa ada sesuatu mungkin juga lah. Habis yang lain-lain karena izin bertukar. Walaupun suka bertukar kan. Jadi di orang sudah pernah tidak kena izin. Ya saya rasa bila saya berpikir satu ada rencana apa itu ada lagi rencana apa. Tapi saya bersyukur karena tetap sini sekitar Keningau saja. Jadi itu yang saya bersyukur bahwa Tuhan sudah mengabulkan doa walau bagaimanapun. Kita apapun kita jangan kita lupa beribadah. Walaupun mungkin kita rasa bilang saya tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi sebenarnya sebagaimana yang kita sudah pelajari, kita sudah ditebus kali bersama dan Ibrani 10 ayat 10. Jadi kita bersyukur bahwa kasih Tuhan itu sentiasa ada dengan kita, walaupun mungkin kadang-kadang kita
kita biasa kita selagi kita hidup dalam dunia ini seringkali kita berdosa, tapi kasih Tuhan itu sudah mengasihi kita sekali bersama-sama. Jadi sampai di sana saya bersaksi saja agar dapat memberkati saudara-saudara yang seiman dan kita di dalam apapun juga.